Oke Pak, lanjut ke back office-nya lagi. Nah ini kalau tadi lihat dari kuantiti penjualannya. Kalau dirubah dari profitnya, nanti yang dibaca di sini, yang kanan ini. Terus biasa setting apa aja ya? Nah kayak gini Pak. Ini kan dilihat yang paling tinggi profitnya. Nah sekarang ke ini data stoknya. Nah sekarang ke stoknya masuk ke sini Pak. Stok ke laporan stok. Ini bisa lihat di laporan saldo stoknya. Ini bisa hari ini atau per tanggal. Misalkan per tanggal berapa? Misalkan per tanggal 1 di gudang toko Sukolilo. Nah ini tinggal view gini Pak. Nah, ini muncul saldo stoknya ada ini mulai dari anggur hitam, terus ada ini juga. Ini langsung dibagi per kelompok barang Pak. Pak, Iya Pak. berarti untuk stok per tanggal yang tadi itu ketika ditarik itu real stock pada saat itu Pak ya, sebelum dikurangi ada penjualan yang proses. Misalkan katakanlah hari ini tanggal 25 Iya. saya tarik stok yang tanggal 20, berarti real stock pada saat tanggal 20 sebelum dikurangi penjualan yang kesininya Pak ya. Iya Pak. Jadi ini tampil Maksudnya di tanggal yang diperlukan maksudnya aja. seperti itu Pak ya. Iya, yang tanggal setelahnya itu belum Oh kebaca. ya, tampil belum. Oke. Kalau dipakai ini Pak, dipakai per hari ini, jadi ya yang muncul sesuai hari ini. Yang update per hari ini. Iya. Ini bisa diambil juga via Excel juga Pak ini. Pak, ini tadi saya bingung untuk apa ya, gudang sama store Pak ya. Artinya apa namanya? Ini gudang sama toko itu stoknya beda gitu Pak. Katakanlah toko A. Toko A itu berarti yang terdaftarkan adalah toko A dan gudang A gitu Pak Iya ya. Pak. Nah, untuk stoknya itu kalau kita ngambil stok nanti alamatnya di sana gudang A gitu Pak. Iya Pak. Gudang A. Kalau Lah, kalau ini Pak, untuk toko kalau ini gudang sama toko misalkan satu toko gudangnya ada dua, yang satu untuk penyimpanan, yang satu untuk display penjualan. Itu baru dibuatkan dua ya. gudang per cabang. Tapi kalau display sama penyimpanannya jadi satu, ya cukup satu gudang aja Pak. Oh, seperti itu. Jadi Iya, katakanlah kalau saya mau narik narik stok di toko A, total stok berarti saya tarik stok di toko A dan gudang A gitu Pak ya. iya, Kalau nggak kecampur jadi satu seperti itu Pak ya. iya Pak, kayak gitu. Nah ini gunanya gudang sama cabang itu nanti di sini Pak, di terminal kasir. Jadi nanti terminal kasirnya itu langsung diarahkan kayak gini. Nanti misalkan kasir Menowo, cabangnya di Menowo, gudangnya pakai toko Menowo. Nanti kasir Menowo kayak gini. Jadi enggak mungkin toko Menowo ini stoknya ngurangi toko yang di Rungkut kayak gitu Pak.
Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Nanti ini Pak, gunanya cabang sama gudang itu di terminal Ya. kasir. Jadi nanti kalau penjualan di toko Benowo otomatis ngurangi stok di toko Benowo aja. Nggak mungkin ngurangi di toko lainnya gitu Pak. Oh. Dan ini stoknya harus diupdate Pak. Kalau misalkan ada pembelian itu harus diupdate. Biar nanti datanya itu tersinkron. Tapi misalkan Diupdate? Iya maksudnya gimana Pak? diupdate itu gini. Kalau ada pembelian itu langsung diinput biar enggak tertumpuk banyak. Mesti Jadi di-input Pak. Kan penjualan gitu customer gitu Pak maksudnya. iya, maksudnya kita ke supplier kalau udah terima barang itu langsung diinput Pak biar biar Oh ini iya ya. ketika dijual sama si kasir itu langsung ngurangi stoknya. Tapi misalkan gini, ini kan Bipos memang didesain jualannya cepat Pak. Jadi misalkan barang datang belum sempat diinput tapi udah laku, itu tetap bisa dilakukan sama Bipos. Cuman nanti diisi minus, berharga minus gitu Pak ya. enggak ada minus Pak. Cuman nanti ditahan dulu di daftar sinkron. Nanti ditahan di sini Pak. Ditahan di sini transaksinya dan untuk transaksinya dianggap draft. Nanti kalau udah diupdate, transaksinya di finish, yang di sini udah pindah, udah terupdate. Kalau di sistemnya yang terbaca Pak, 0. Yang di Tim sistemnya stoknya. belum terkurangi Pak. Yang di sini nanti munculnya stok kurang. Oh, katakanlah stoknya 2. Stoknya 2, ada Ya, barang datang 5, belum sempat ke input. Tapi di hari itu kejual, ikut kejual. Barangnya di sistem ada 2, ya, ikut kejual 3. Berarti kan yang belum diinput tadi keikutan kejual. ya, Nah, kalau matematisnya kan di sistem harusnya -1 ya. ya, harusnya -1. Karena cuman di sistem terlihatnya apa? Cuman 0. di sistem terlihatnya tetap 2, tapi nanti transaksinya nyangkut di sini Pak. Nyangkut di daftar simpul ini, dan ini bisa dibaca pakai ini, rekomendasi stok. Ini contoh barang jadi. Jadi nanti dianalisa di sini, stoknya ada 2, yang terjual 3 kurang 1 kayak gitu Pak. Loh, Pak, setiap kali penjualan itu enggak langsung otomatis motong stok ya, enggak ya? Otomatis Pak, otomatis motong stok. Ini cuman kalau ketika barang datang belum terinput tapi sudah terjual. Contoh kayak gini, ini kuantitinya misalkan lagi 0, barang datang langsung dijual. Nah, ini kan terjual 1, butuh 1 Pak untuk sinkron. Nah, kalau tadi Pak, barang masih belum 0, barang ada Ya, 2. ah, Nah, kejualnya 3 di hari itu. iya. Itu nanti kayak gini di kuantiti yang saat ini Pak. Kosong ya? Itu nanti muncul 2, di sini muncul 2, yang disinkronisasikan butuhnya 3, 3. dan di sini butuhnya 1. Jadi kan Oh, iya ya. ada 2, laku 3 kurang 1. Kayak gitu Pak. Nanti kalau udah diupdate otomatis tersinkron. Sudah jelas Pak? Iya, Pak. Pak mau tanya lagi, Pak. Iya Pak. Untuk programnya ini juga Pak ya, apa namanya, metode pembayarannya bisa artinya pakai cash ataupun sinkron ke edisi juga Pak ya, pakai kartu kredit atau cash atau apa gitu Pak ya? Bisa nanti pakai tunai atau debit kredit Pak. Pakai edisi. Oke. Terus berikutnya enggak apa ini Pak, kalau kita misalkan tambah belikan scanner gitu Pak.
Jadi model nggak manual. Jadi kalau ini apa penjualan pakai scan gitu Pak. Scanner. Scan barcode gitu ya Pak? Iya, bisa juga. Bisa. Nanti tinggal diarahkan aja Pak. Tinggal diarahkan ke sini aja. Nah, tinggal scan, nanti otomatis muncul barangnya sesuai kode barang yang diinput tadi. Ya, tinggal kuantitinya satu apa beli berapa atau Ya, apa nanti gitu Pak. tinggal dirubah aja Pak. Ini barangnya udah ada barcode-nya semua ya Pak ya? Iya, ada yang sudah berbarcode, ada yang masih belum sebagian kecil sih. Kalau yang sudah berbarcode itu nanti tinggal di-scan aja Pak ini. Ini kan sudah ada barcode-nya. Kalau yang belum ada barcode-nya, misalkan mau nyetak di Bigfoot ini juga bisa Pak. Oh, bikin barcode terus dicetak gitu Pak ya? Iya, itu juga bisa. Itu khusus item yang belum ada barcode-nya Pak. Nanti nyetaknya pakai ini di toolkit. Termasuk kalau untuk input barang datang gitu Pak ya. Iya Pak, Jadi order data itu juga bisa pakai scanning kan Pak ya. Dan bisa, input bisa Pak ya. bisa Pak. Nanti tinggal input. Jadi pertama Ya, jadi tinggal ini dibuka dulu menunya, nanti diarahkan ke kolom pencarian, nanti tinggal scan gitu Pak. ya, ya, ya. Oh ya Pak, ini yang dijual produk apa Pak kalau boleh tahu Pak? Ada karpet, home text, karpet, selimut seperti itu Pak. Oh iya Pak. Handuk, keset kayak gitu. Ya paling sekitar 100 sampai 200 item gitu Pak. Ini kapasitasnya sampai berapa item Pak? Kalau Sistemnya ini unlimited Pak. unlimited Pak ya. Iya unlimited. Nanti ketika upload maksimal 200 ya kalau yang import tadi ya. Iya kalau impor maksimal 200. Kalau itemnya hanya 100-an ya bisa langsung diimpor semua Pak nanti. Kalau untuk karpet di B juga ada yang sudah pakai Pak. AB07 Jogja Pak. Siapa? AB07 Jogja. Oh, ya. Nah ini nanti kalau pembelian tinggal diarahkan ke sini, tinggal di-scan aja Pak, langsung muncul nanti. Kayak gini. Kalau scan kan langsung muncul. Kayak gitu Pak. Nanti harganya ini membaca dari riwayat pembelian sebelumnya. Kalau belum ada pembelian harganya masih 0. Oh ya Pak Rizky, ini yang pusat sama cabang itu nanti pakai ini ya, mutasi barang gitu ya Pak? Iya. Ada transit juga atau langsung gitu? Maksudnya transit gimana? Misalkan ini cabangnya di Jawa Timur semua atau ada yang Ada luar yang ada Nah, ada itu yang luar pulau, ada yang misalkan ini apa? Misalkan ada yang di luar pulau, kalau kirim dari sini kan ini sudah keluar stok dari gudang kita, yang sana kan nunggu Pak. Itu nanti bisa pakai tambahan ini sih Pak, stok in transit. Jadi nanti misalkan dikirim pakai truk, ya. nah itu nanti transit di situ, nanti baru nyampe sana, yang sana nerima cocok stoknya atau enggak. Kalau ada rusak nanti kan bisa tahu Pak rusaknya di mana, di pengiriman atau waktu terima.
ini bisa pakai stok in transit. Tapi misalkan nggak mau pakai stok in transit ini, nanti bisa dibuatkan gudang transit, Pak. Jadi buatnya manual nanti. Oh iya Mas, itu kalau nambahin stok gimana ya tadi ya? Sorry. Oh ya, nambah stok masuk ke sini, Pak. Kalau untuk awal ke sistem, ini ada saldo awal. Gimana itu? Nih, Sistem yang saldo awal ya? sistem saldo awal stok. Nah, ini tinggal pilih gudang sama cabangnya. Oh, Pak, Iya, Pak. kalau misalkan untuk toko baru Pak ya, setting Iya, Pak. toko baru itu apa namanya katakanlah misalnya area display sama ada juga di gudang kita naruh barang di gudang, berarti pada saat proses penginputan barang itu berarti ada 2 alamat ya, mana yang diinputkan untuk yang ada di toko, kuantitinya berapa, itemnya berapa, yang di gudang juga seperti itu Pak ya. Iya, bisa seperti itu, Pak. Itemnya apa kuantiti? Atau Atau dikirimnya ke langsung gudang jadi satu semua dulu, bisa juga. bisa juga, Kenapa? Pak. Kalau gudangnya misalkan 2, itu bisa dikirim ke gudang dulu, baru nanti toko ngambil dari gudang, gitu, Pak. Kalau kalau kayak di Indo Alfa kan ini apa? Kirim ke gudang, nanti kasirnya atau pegawainya ngambil ke gudang untuk di display ke toko. Kayak gitu. Ya, ketika proses kalau model seperti itu ketika untuk display toko artinya berarti stok yang di toko diupdate seperti itu Pak ya. Iya, tapi kalau misalkan semuanya terpusat, back office-nya hanya di-handle di pusat, itu cukup satu gudang aja Pak per tokonya. Jadi nanti Ya, langsung kirim ke toko, nanti yang toko fokus penjualan aja. iya. Jadi artinya sudah maksudnya nggak dipisahkan gitu loh Pak. Ya nggak masalah toh ya. Iya Pak. Ini untuk retail yang udah pakai B itu juga banyak kok Pak, yang cabangnya banyak itu. Oh, banyak juga Pak ya. Iya. Kalau di Jawa Timur ada ini Awam Minimarket Lamongan itu Pak. Oh, minimarket yang di Lamongan. Iya, namanya Awam Minimarket. Oh, Itu juga minimarket. cabangnya banyak. Nah ini nanti, ini kan cabangnya Jadi 15 ya Pak ya. Pak, Iya Pak, Pak, gimana? jadi semua semua proses itu berarti ini Pak ya, terjadi di lokal Pak ya. Semua proses artinya nggak ada sinkronisasi, belum ada sinkronisasi ke pusat Pak ya. Semuanya terjadi di lokal. Kalau pusat butuh tinggal tarik gitu Pak ya. Ini datanya langsung ini Pak. Yang pusat nanti bisa langsung tahu semua per cabangnya. Nanti tinggal ya gini, lihat cabang mana yang diperlukan. jadi gini, Gitu, Pak. kita kan punya software sendiri. Iya. Untuk yang pusat kita punya software sendiri yaitu Accurate, ya kan. Saya sebut nama aja langsung Accurate gitu aja Iya kan. Pak, iya Pak. Untuk pengolahan database finance, reporting dan sebagainya melalui Accurate. Nah, sedangkan untuk yang caption ini kan kita mau menggunakan yang BPOS ini, ya kan. Nah, berarti yang dimaksud oleh Pak Turjumani tadi itu adalah maksudnya adalah semua proses ini tadi yang dari POS itu berarti hanya terjadi di BPOS-nya aja. Iya, ya? iya Pak, iya. Membahas di database kita yang accurate. Berarti kalau misalnya pusat atau dari sisi finance membutuhkan data, berarti dari BPOS ini bisa ditarik Excel-nya, lalu ekspor Excel penjualannya. Betul seperti itu ya, bisa ya? Bisa Pak. Oh iya Pak, ini berarti nanti pusat sama cabang, ini kan pembukanya bisa ya Pak ya? Pusatnya kan pakai program Accurate tadi. Nah itu artinya nanti ada transaksi cabang sama pusat, gitu ya Pak? Karena kan dari program Accurate ke BPOS kan
nggak integrasi Pak. Jadi kan yang di sana ini di input Kalau penjualan yang itu maksudnya untuk stok atau apa maksudnya? untuk stoknya Pak. Untuk stoknya. Jadi gini Ya. nanti kita discuss dulu sih di internal apakah harus kita ngelingkan by export import data atau yang kita pakai skema yang sebelumnya seperti apa dengan vendor yang sebelumnya Mas. Kalau misalnya vendor sebelumnya untuk stok itu nggak harus dicatat di BPOS ataupun di vendor yang sebelumnya, nanti nggak kita catat. Jadi nggak ada penambahannya, itu just penambahan gitu aja. Iya Jadi Pak. Kalau kalau stok di gudang itu kan tinggal kita tambahin aja stoknya plong kan gitu aja kan. Nah itu nanti mungkin acuannya tetap dari Accurate. Cuman apakah kita linkkan ataupun kita samakan datanya ya harus sama sih menurut saya. Cuman nanti secara operasionalnya itu nanti kita discuss lebih lanjut aja sih di iya Pak. internal kami. Nah, itu bisa didiskusikan dulu Pak. Kalau boleh saran ya Pak. Kalau pakai 2 pembukuan nanti pasti ada ini, ada keselipnya, inputnya tidak sama itu pasti ada Pak. Notanya juga bisa jadi tidak sama. Kalau memang terpusat dan cabangnya banyak, mending pusatnya juga di satu program. Jadi nanti pembukuannya lebih mudah Pak. Jadi kan kontrolnya pusat ke cabang kan lebih paham nanti. Ya, ya. Nanti kalau misalnya oke, nanti mungkin kita rekomen. Ya Pak Tunju ya? Ini arahnya mau yang ERP dulu Pak. Ya, Ini arahnya itu mau ke ERP nih Mas Bayu ini. Saya enggak masalah kok Pak. Kita terbuka aja. Ya, Kalau sebenarnya Pak Rizky ini sebelumnya kan udah pakai Accurate. Itu udah dipakai untuk cabang-cabangnya belum? ke cabang-cabangnya maksudnya ke toko. Iya, Gitu. ke toko. Nah, Nah. sayangnya itu Accurate itu nggak support untuk POS. Iya. Sedangkan toko itu kita support untuk POS. Gitu loh. Jadi nggak, untuk saat ini sih kita manual ekspor impor. Jadi yang seperti aku jelasin kemarin itu Iya Pak. data H+1 ataupun H+30 itu kita ekspor datanya yang dari Raptor, terus kita import ke Accurate. Terus menurut H+1 ding, settlement H+1. Jadi H+1 pas pagi itu teman-teman finance ekspor untuk database Raptor, terus langsung diimport ke Accurate yang nantinya akan menjadi acuan pelaporan finance. Nah, apakah kami tertarik untuk jadi satu software aja? Ya tertarik, cuman kan kita untuk saat ini fokusnya di retail dulu karena ini yang benar-benar urgent yang harus kita solusikan untuk saat ini, gitu Mas. Tapi kalau misalnya bagus dan dari caption ada rekomend juga, ya nggak menutup kemungkinan nantinya seperti itu. Tuh. Iya Pak, siap. Selain itu hal yang perlu dicapai apa Pak? Yang maksudnya gimana? Ini kan udah pakai ini ya Pak, pakai Accurate, ekspor impor kayak gitu ya Pak selama ini. Nah, selain itu yang ingin dicapai apa Pak untuk kedepannya pakai program B ini? Untuk saat ini sih tahap awalnya yang ini dulu, ya kan, yang POS dulu. Kalau misalnya ini bagus, terus friendly lah ya, user friendly, itu nanti kita mungkin lanjut ke yang ERP-nya. Terus kan punya yang ERP kan, ya nggak cuma POS-nya aja kan, kamu punya yang ERP. Ya, ini back office ini kan sudah integrasi sama posnya Pak. Jadi ya sudah jadi satu di sini. Nah nanti mungkin lanjutnya ke ERP kalau misalnya oke, kita jalin kerjasamanya juga enak, lancar, nggak ada kendala, kita lanjut ke ERP. Oke Pak. Ini untuk transaksi penjualannya itu juga bisa diambil by query juga Pak. Ini kayak waduh, jangan kasih. Kita bukan orang IT. ini kasih jangan contoh kasih Pak. query-nya, kita kasih datanya mentah aja langsung. Nah, ini tak kasih contoh. Kalau misalkan dari laporan-laporan itu perlu diambil by Excel, itu juga bisa pakai query. Nah, ini query dasar aja kok Pak. Nah, kayak gini. Ini kan muncul semua.
Kalau query detailnya ya nanti sama tim teknis, Pak. Perlunya apa nanti bisa custom. Pak Tuju, ada yang mau ditanyakan, Pak? Kalau Kalau Atau Pak, ya, Pak. katakanlah apa namanya, kita cari nomor apa, setiap struk yang keluar itu kan ada nomor transaksi, Pak ya. Iya, ada, Pak. Ada nomor. Jadi misalkan nih apa, kita mau apa, membutuhkan nomor transaksi sekian, bisa Pak ya? Bisa, Pak. Ini ada nanti carinya based on ID transaksi. di daftar penjualannya itu, Pak. Nanti kelihatan nomor transaksinya. Ini contoh di ini, Pak, di laporan penjualan. Untuk itu Pak, untuk printer struknya itu khusus atau gimana Pak? Kalau untuk printer stroke-nya itu ada spek khususnya, Pak. Mulai ukuran 56, 58, 76, 80 ada semua. Speknya bisa dicek di sini sih, Pak. Oh, itu disediakan juga Pak ya sama vendornya, sama ini di pos ini. Kalau untuk ini bisa nyari sendiri, Pak, nyediakan sendiri. Oh, untuk printernya Pak ya. Ya, cuman dikasih speknya aja, Pak. Terus sama ini Pak, terkait apa namanya, penggunaan aplikasi Pak ya. Iya, Pak. Otorisasi itu juga ini Pak ya. Artinya bisa disetting ID tertentu kayak gitu Pak. Bisa, ID Pak. tertentu yang bisa ngerubah ini Bisa. apa gitu. Itu masuk, Otorisasinya ada di sini. ada. Itu masuk ke ini, sistem manajemen pengguna. Kayak yang kemarin Pak Rizky lakukan sampai aksesnya hilang. Ke sini, Pak. Itu termasuk kendala pengguna, Pak, yang kayak gitu. Harusnya kena biaya. Cuman ini kan masih uji coba. Coba kok. Kalau itu kan saya sampaikan aja, Pak. Kalau seperti itu kan kendala dari pengguna. Akses utama sampai hilang itu kan kendala, Pak. Ini di sini, Pak. Ini ada grup-grup. Ini bisa ditambah, bisa diedit. Lalu privilege-nya ini nanti dibatasi. Kalau yang Pak Rizky mungkin di role-nya ini dirubah. Role-nya dirubah menjadi sel aja atau bagian apa yang nggak bisa kayak gitu. Untuk mendaftarkannya itu ini Pak ya, harus mempunyai akun email Pak ya. Iya. Jadi setiap karyawan katakanlah di toko itu akunnya email Pak ya. Jadi yang didaftarkan email, nama, baru dia otorisasinya apa aja seperti itu. Iya, kayak gitu Pak. Kalau user back office nanti di sini Pak, user tambah baru. Kalau yang kasir nanti di user device tambah baru. Ini nanti role-nya role kasir kayak gitu. Ini bisa juga ini nanti setiap pendaftaran baru itu juga bisa dilakukan di back office Pak ya. Jadi tidak harus onsite di ini Pak ya. Jadi katakanlah buka toko baru di Medan gitu ya, didaftarkan untuk kasir, itu dilakukan di back office Pak ya. Iya, di back office-nya Pak. Nanti ditambahkan user device-nya sama grupnya. Jadi nanti ini Pak, otorisasi kasir itu bisa dibuatkan grup, misalkan kasir Medan, kasir Surabaya. Jadi hak aksesnya nanti sesuai grupnya tadi Pak.
Sama ini kalau buat PIN nanti di sini untuk ke kasir. Jadi dari back office. Oke Pak, sampai sini udah cukup Pak, udah jelas. Termasuk juga untuk penambahan item-item baru atau apapun semuanya juga dilakukan di back office Pak ya. Iya Pak, di back Penambahan item office. baru di toko A, toko B kayak gitu. Iya. Semuanya dari back office Pak ya. Semuanya dari back office. Ini untuk item yang dijual semua cabang sama kan Pak? Sama. Sama. Nah, kalau Sama. semuanya sama, nanti ini tinggal ditambahkan langsung muncul semua Pak di semua cabang. Tapi kalau ke depan ada barang yang dijual di cabang luar pulau sama di Jawa beda, itu bisa pakai item per cabang Pak. Pakai ini. Itu masuk di menu mana itu? Ini plugin Pak. Plugin tambah plugin. Ini nanti nambah biaya itu ya? iya Pak, nambah lagi. Ini kalau item yang dijual beda tiap cabang Ya, untuk sama. Kalau sama nggak perlu nambah. Nggak perlu nambah Pak. Mas, bertanya dong. Iya Pak. Itu kalau misal kita sewa nih, misal kita pilih yang platinum, itu kan per bulannya kalau 450 ribuan kan? Iya. Ya kan? Iya Pak. Itu misal nih, berarti kita punya 30 toko gitu ya di bulan Mei, terus bulan Februari kita punya 30 toko, kita sewa seharga 400.000 per bulan bisa untuk keseluruhan toko. Enggak gitu Pak, hitungannya Berapa? beda. Jadi 30 toko ini itu kan 30 cabang, 30 tempat. Komputer kasirnya nanti per toko berapa banyak? Gimana? Per tokonya nanti berapa banyak Pak? Per tokonya nanti berapa banyak kasir? Kasir satu ya? Pak. Iya, satu PC kasir kali 30 tempat. Untuk back office-nya berapa orang Pak? Satu aja untuk semuanya. Oke. Dua katakanlah. Dua. 3 aja, ini default-nya Pak. Ya. Oke, 3. Oke, kalau hitungannya nanti gini Pak. Ini untuk satu paket, sisanya tambahannya ini. Nah, ini saya hitungkan langsung aja Pak di sini, biar lebih jelas. Gimana itu? Ini 5 menit lagi putus Pak ini. Ya, nanti melalui link yang sama kan ya? Iya Pak, iya. Nah, ini kalau pakai platinum. Oh, bentar. Bcloud itu berarti untuk yang barusan itu ya? Iya Pak. Yang dashboard itu ya? Iya Pak. Berarti tentang dua dong, Bpos sama Bcloud, iya? Bpos itu untuk posnya, Bcloud untuk back office-nya Pak. Ini udah integrasi. Terus ini kalau Bpos desktop platinum 1 bulan tambah posnya. Nah, ya berarti kan ada dua kan ya, kita sewa Bcloud sama Bposnya, ya kan? Satu untuk database, satunya lagi untuk POS, betul kan? Iya, sepaket Pak. Nah ini yang ini kan udah 1, yang ini tinggal nambah 29 Pak. Nanti perhitungannya kira-kira segini Pak. Per bulannya. 5 juta per bulan. Iya. Ini udah 3 user back office sama posnya untuk 30 tempat. Dan itu Mas. 1. 3 user back office Pak ya? Iya, 3 user back office. 3 user berarti untuk admin, owner, sama bagian purchasing dan itu bisa juga didaftarkan lebih dari 3 kan ya? Kalau usernya misalkan nambah lagi untuk back office, nah itu nanti nambah ini extra user Pak. Nambah item lagi nih. Iya, nambah lagi Pak.
Berapa tuh? Ini platinum 1 bulan extra user 125 Pak. Dan, oke, totalnya berapa itu? 4925. Itu nambah 1 ya? Ya, Nambah 1 extra user 125. Toko. Oke. Oke, Mas. Nanti aku boleh kasih linknya itu ya, biar aku bisa hitung-hitungan juga. Kita bisa Oh. hitung-hitungan. oke Pak. Atau tak kirim penawarannya Pak, biar Boleh, buat boleh. ini pertimbangan. Boleh. Oke. Hitungannya nanti seperti ini ya Pak ya. Nanti Hmm. linknya tak kasih sekalian di penawaran. Boleh. Oke Pak, udah cukup Pak sampai sini Pak. Kayak setting awal, integrasi awal itu semuanya dari tim Bipos atau kita yang nyeting sendiri? Dari pengguna Pak yang nyeting. Nanti dikasih panduannya. Bayar nggak panduannya? Enggak kan? Panduannya ada e-book, ada video. Nanti kalau ini kan bulanan. Jadi nanti kalau misalkan perlu training, bisa training berbayar nanti. Kalau ambil yang setahun, yang ini, yang starter, yang starternya aja yang setahun, itu nanti dapat free training 2 kali. Starter ya. Kalau platinum setahun? Kalau ini starternya yang di posnya tadi Pak, misalkan pakai setahun. Nah, yang ini. Oh, setahun ya. Ini tak hapus dulu. Itu untuk 29. Itu hanya 1 bulan sama 12 bulan aja ya. Iya Pak. Pilihannya 3 cuma bulan. itu. Pilihannya cuma itu Pak, 12 sama 1. Itu kalau setahun. Ya, ini kalau starternya setahun, ini 4,598. Itu berarti 30 toko, Yang 4 user gitu ya? Iya, 30 Selama toko. 1 tahun. Iya. Bukan, 30 toko yang starternya setahun, yang sisanya bulanan. Yang bulanan yang mana? Nah, Ini yang bawah Bipos ini. itu bulan. Tak kasih 2 opsi Pak nanti. Yang tahunan sama bulanan, biar lebih jelas nanti. Oh, Biposnya itu langsung setahun. Untuk settingan awal, prosesnya, terus training penggunaannya itu Pak. Itu bisa via online Pak untuk trainingnya nanti. Oh. Gak bisa langsung ketemu. Belum bisa Pak Boleh kalau lah. langsung ketemu. Kalau sekarang di sini kan? WF Pak. Timnya lagi WF Pak. Jadi belum bisa